baca Quran dalam keadaan haid gitu. Begini, saya mau nanya, orang pegang Quran tuh harus berwudu nggak? Harus suci nggak? Saya mau nanya, para sahabat juru tulis Al-Quran ketika dipanggil Rasul, tulis datang. Ketika mereka suruh nulis Al-Quran, mereka wudu dulu nggak? Nggak kan? Iya kan? Sudah paham? Ditulisnya di mana? Belum ada kertas, Bung. Yuk kita belajar antropologi dulu ini. Tahun 571 Nabi lahir itu sudah ada apa di Jazirah Arabia? Tenda-tenda yang terbuat dari kulit kambing, berpindah-pindah mencari ladang rumput yang kering itu. Ya, hidupnya, tidurnya masih di tanah, gudalnya masih tebal, belum kenal sikat gigi. Perempuannya juga belum pakai celana dalam, belum ada. Celana dalam dari kulit ya lecet semua. Belum ada pulpen, belum ada tinta. Nulisnya di pelepah korma, pakai pahat, pakai palu. Ya, itulah sebabnya tulisan Arab dari kanan ke kiri. Karena pakai pahat, pakai palu. Nah kalau dari kiri ke kanan yang gelatok kepala itu mah. Wudu enggak? Orang pegang pelepah korma yang ada Al-Qurannya, wudu enggak? Ya, sampai terakhir pun ini kasusnya bukan memegang Al-Quran, memegang mushaf. Al-Quran tidak bisa dipegang. Siapa yang bisa pegang Al-Quran? Kelihatan enggak Al-Quran? Enggak. Bersuara enggak? Enggak. Ada hurufnya enggak? Enggak. Kalam Allah itu bila sautin wala harfin. Yang ada itu adalah mushaf. Sejak kapan ada mushaf? Setelah Nabi meninggal dunia. Ya kan? Setelah Abu Bakar meninggal dunia. Pada zaman Khalifah Utsman, mushaf Utsmani. Bagaimana Anda membuktikan pegang mushaf harus berwudu dulu? Cari dalilnya, sampai botak nggak bakal ada. Itu kasusnya kan. Jadi saya mengerti umat Islam berijtihad. Pegang mushaf harus berwudu dulu. Kan begitu? Orang haid tidak boleh baca Quran. Itu adalah untuk menghormati mushaf yang isinya adalah Al-Quran. Itu tidak salah. Tetapi itu bukan asli. Hanya untuk menghormati Al-Quran. Maka pegang mushafnya juga harus berwudu. Betul nggak gitu? Nah, jadi sehingga keputusan itu terjadi eksepsional sekali. Maka terjadilah pengecualian, nggak permanen gitu. Karena tujuannya untuk memuliakan, terjadi pengecualian. Umpamanya kita pegang mushaf tidak usah wudu apabila mushaf itu berada di suatu tempat yang berbahaya, ada kebakaran, kan gitu. Mushaf tercecer, terbakar, kita selamatkan. Masa wudu dulu? Ya terbakar dulu soalnya. Ya kan? Kemudian juga orang bekerja di percetakan yang mencetak Al-Quran. Pegawainya suruh wudu semua gitu. Bahkan kadang-kadang ketika masuk kardus juga kadang-kadang dicek-incek kok. Nyusunnya kan tinggi kan udah pakai klip ya, pakai digotong-gotong kadang-kadang. Betul nggak begitu? Nah itulah jadi persoalan. Jadi termasuk perempuan guru, dosen di IAIN, perempuan ngajar tafsir. Karena dia itu sedang haid, maka
kuliahnya diliburkan dulu. Sorry, saya sedang head. Begitu. Kemudian lagi orang yang lagi menghafal Al-Quran selama head libur dulu seminggu. Head itu berapa? Seminggu ya? 7 hari, 8 hari. Hafalan Quran itu tidak boleh berhenti. Malam ini kita hafal, paginya head, berhenti dulu, lupa lagi. Percaya nggak? Al-Quran itu begitu masuk diulang-ulang terus, diulang-ulang sampai melekat. Begitu kita berhenti lupa lagi. Kalau itu dipaksakan perempuan head nggak boleh baca Quran yang sedang menghafal Quran, maka jangan berharap ada perempuan bisa hafal Quran. Paham nggak begitu? Nah, jadi kita mesti tahu sebenarnya bahwa Islam yang kita anut sekarang ini, yang kita jalani, itu ada proses budaya yang ikut serta mengemas budaya itu. Tidak semuanya asli. Jadi sampai sholat yang dikatakan Imaduddin pun sampai sekarang kita tidak tahu seperti apa Kanjeng Nabi sholatnya. Sampai sekarang orang sholat berbeda-beda semuanya. Itu artinya karena tidak ada yang tahu persis bagaimana cara Nabi sholat. Ada yang baca basmalah, ada yang langsung alhamdulillahirabbil alamin, ada yang sedekap, ada yang selonjor, ada yang digoyang-goyang, ada yang lurus saja, ada yang asyhadu, ada yang asyhadu alla ilaha illallah. Persisnya Nabi bagaimana sholatnya tidak ada yang tahu. Jangan sok tahu. Makanya Nabi tidak pernah kunut. Kapan pernah ketemunya kamunya? Enak aja. Ya, itulah sebabnya. Jadi ini yang kita terima ini adalah proses budaya. Artinya tolong jangan ngotot lah. Betul enggak? Itu aja. Jadi sekarang begini. Ada kemajuan yang bagus sekali. Masjid mulai terbuka untuk kegiatan sosial. Ya, dulu Nabi membuat masjid untuk kepentingan masyarakat sebagai gedung serbaguna. Nabi bikin masjid, ada orang luka-luka diobatin di masjid. Ada orang bertengkar didamaikan di masjid. Musyawarah di masjid, rapat di masjid, latihan perang masjid. Gedung apa namanya? Sekarang masjid hanya dipakai untuk sholat saja. Masjid ini alhamdulillah sudah berkembang, dipakai buat pengajian. Betul nggak? Udah ada kemajuan. Ada lagi masjid yang dipakai buat ijab kabul. Banyak, alhamdulillah. Terus kita dorong. Kalau ada perlawanan kita mundur lagi. Jangan berantem, jangan. Sudah ngalah dulu, perlahan-lahan gitu. 500 ibu-ibu dalam masjid. Yakin gak suci semua? Ayo Saudara jawab dulu. Saya dalam hal ini mengambil sikap pura-pura tidak tahu. Terima kasih, itu aja.